pemerintah berencana ngebuat Rp1.000 jadi Rp1. Tenang, jangan panik dulu karena redenominasi itu yang berubah itu cuma angkanya, bukan nilainya. Jadi masih aman banget kok buat beli kopi. Tapi pertanyaannya, kalau bakal sama aja, ngapain dihilangin nolnya, Cuk? Nah, alasannya yang pertama tuh katanya buat efisiensi. Karena kan ya tahu sendiri lah, atau mungkin lo juga pernah ngalami atau ngelakuin yang namanya kebanyakan transfer. Nah, maka dari itu, nolnya dikurangin dengan alasan efisiensi dan untuk mempermudah transaksi juga. Tapi belum apa-apa, udah pada ribut nih. Katanya redenominasi itu bisa ngebikin inflasi. Nah, maka dari itu, di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang apa sih yang sebenarnya jadi motivasi pemerintah buat ngelakuin ini semua, dan apakah benar ini semata-mata karena cuma pengen nangkepin orang-orang yang korupsi. Jadi tetap di sini, dan di akhir video, lu bakal jadi orang yang paling enggak di tongkrongan kalau ada yang nanya soal ini. Dan kita juga akan ngebongkar kenapa anggapan redenominasi bisa nangkap koruptor itu sebenarnya cuma mitos. Mari kita bahas. Oke, kita mulai dari apa sih itu redenominasi. Emang agak sedikit sulit ya penyebutannya. Jadi redenominasi itu adalah kebijakan penyederhanaan nominal angka dari mata uang dengan cara menggunakan beberapa angka nol, misalnya 3 angka nol, tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli uang tersebut. Apakah nilainya masih tetap sama? Ya jelas sama lah. Jadi redenominasi itu hanya mengubah nominal angkanya. Misalnya gaji lu 5 juta, esok jadi 5.000. Tapi harga semangkok bakso yang tadinya 15.000 juga jadi Rp15. Nilai beli gaji lu ya tetap sama, cuma angkanya aja yang lebih adem dilihat karena nolnya udah dibuang kan. Tujuan dari redenominasi itu sendiri adalah efisiensi, mempermudah transaksi, dan meningkatkan kredibilitas mata uang. Dan tentu saja, ini dilaksanakan bukan nih ya asal-asalan ya. Itu ketika ekonominya itu udah stabil dan inflasinya juga udah terkontrol. Sedangkan kebijakan pemotongan nilai mata uang itu sendiri namanya centering. Jadi nilai uangnya itu dipotong, tetapi harga barang tidak ikut tumbuh. Sehingga daya beli masyarakat juga jadi anjlok. Pasti ketika dengar uang 1.000 mau dijadikan Rp1, kita sebagai kaum tongkrongan itu gak khawatir dong. Dan jadi bertanya-tanya, apa alasan pemerintah Indonesia mau ngelakuin ini? Padahal tadi beberapa waktu yang lalu gitu ya, udah mau direalisasikan juga wacana-wacana kayak gini gitu. Dan gak jadi, dan bahkan katanya dulu di masa lalu itu udah pernah dan gagal. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia atau BI sudah sangat serius merencanakan ini sejak tahun 2010. Draft RUU redenominasi sudah disiapkan, namun rencana ini selalu ditunda karena satu alasan utama, yaitu kondisi ekonomi tidak pernah benar-benar stabil. Tahun 2013 terjadi taper tantrum, kebijakan moneter Amerika Serikat yang membuat rupiah anjlok dan ekonomi global jadi koyak. Akhirnya rencana ini jadi langsung dibatalin aja. Terus tahun 2015 sampai 2016 perlambatan ekonomi global dari Tiongkok. Tahun 2018 sampai 2019 perhatikan Amerika Serikat jangan Tiongkok ya berdampak pada pasar global. Terus yang terakhir tahun 2020 sampai tahun 2022 pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi global jadi hancur lumpuh. Semua negara jadi pada fokus sama penyelamatan ekonomi masing-masing, bukan kosmetik mata uang mereka. Singkatnya selalu ada krisis ekstrem yang selalu ngebuat momentumnya itu jadi nggak tepat. Karena memaksakan redenominasi saat ekonomi goyah itu bisa berakibat fatal atau bisa memicu inflasi dan juga kepanikan. Dan satu lagi, Indonesia itu belum pernah gagal melakukan redenominasi sama sekali atau penyederhanaan nilai. Karena kita bahkan belum pernah mencobanya satu kali pun. Kegagalan masa lalu pas zaman Orde Lama tahun 1920-an dan 1965 adalah centering atau pemotongan nilai uang. Ini adalah dua hal yang berbeda. Centering yang gagal itu dilakukan saat krisis inflasi 600%, nilai uangnya dipotong, akhirnya daya beli jadi hancur. Sedangkan redenominasi yang sedang direncanakan saat ini adalah dilakukan saat ekonomi stabil, nilai uang tak, dan daya beli juga aman.
Jadi sebenarnya pemerintah juga tidak sedang mengulang ketegangan ya, tetapi sedang merencanakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari sejarah tahun tersebut. Dan terlebih banyak negara juga telah berhasil melakukan ini sebelumnya, namun prosesnya tidak ada yang 100% lurus atau tanpa hambatan. Dan redenominasi itu sendiri adalah proyek nasional yang sangat besar dan kompleks. Keberhasilannya itu diukur dari tujuannya. Mata uang menjadi lebih sederhana dan efisiensi tanpa menimbulkan inflasi tinggi dan kepanikan. Salah satu negara yang pernah berhasil adalah Turki pada tahun 2005. Ini adalah contoh sukses yang paling terkenal dan sering dijadikan model oleh negara lain, termasuk Indonesia. Apa yang dilakukan mereka? Mereka menghilangkan 6 angka 0 di mata uang mereka dari 1 juta lira lama menjadi 1 lira baru. Turki berhasil mengendalikan hyperinflasi yang parah pada tahun 1990-an. Setelah ekonominya stabil, beberapa tahun kemudian mereka baru berani melakukan redenominasi. Bayangin aja, sebelum tahun 2005, buat beli roti aja mereka harus bawa duit juta-jutaan lira. Setelah redenominasi, hidup mereka jadi lebih simpel, mata uang mereka jadi dengan harga diri di mata dunia dong. Apakah prosesnya semulus itu? Tentu tidak sepenuhnya ya. Ada sedikit inflasi pembulatan atau rounding up, di mana pedagang membulatkan harga ke atas. Tapi sangat sukses karena keberhasilan ini didukung oleh persiapan 3 tahun, sosialisasi yang masif, dan periode dual pricing atau wajib pasang dua harga lama dan baru selama 1 tahun penuh. Alhasil kepercayaan publik sangat tinggi karena ekonominya sudah stabil sebelum redenominasi dimulai. Dan ada juga contoh lain seperti Polandia tahun 1995 dan Rumania tahun 2005. Dan dari semua negara yang pernah melakukan ini, masalah yang sering dan selalu muncul yaitu inflasi. Secara teori, redenominasi seharusnya tidak memicu inflasi karena tidak ada nilai uang yang pindah. Namun dalam prakteknya, inflasi bisa terjadi karena 2 faktor utama, yaitu psikologi dan kegagalan implementasi. Yang pertama, efek psikologis. Pembulatan ke atas atau rounding up yang barusan gua sebut, ini adalah pendapat paling umum dan paling sulit dikendalikan saat harga diubah dari nominal lama ke nominal baru. Pedagang cenderung membulatkan harganya ke atas untuk memudahkan. Contohnya gini, harga sebatang coklat Rp12.500 pakai uang lama. Harga seharusnya setelah diredenominasi adalah 3 bulan, jadi 12,5 cuma uangnya baru. Masalahnya, uang pecahan Rp0,5 atau setara Rp500 mungkin merepotkan atau tidak populer. Dan di sisi lain, godaan pedagang daripada menjual dengan harga Rp12,5, pedagang membulatkan menjadi Rp13. Sekilas kenaikan dari Rp12,5 ke Rp13 itu terlihat kecil. Tapi ini adalah kenaikan harga real 4% sebenarnya. Dan ini setara dengan harga lama yang menjadi Rp13.000 dong. Jadi pembulatan ke atas ini terjadi secara massal di semua sektor, baik itu makanan, transportasi, jasa. Maka terjadilah inflasi yang mengejutkan. Yang kedua, persepsi dan kepadatan publik. Risiko ini muncul jika masyarakat tidak paham perbedaan antara redenominasi dan salary atau pemotongan nilai. Masyarakat yang panik mengira nilai uang mereka akan dipotong atau seperti salary. Karena takut nilai uangnya akan hilang besok, maka orang-orang akan berkondom-kondom buat belanja atau mendatangi pusat perbelanjaan atau membelanjakan semua uang mereka, bahkan hal itu juga untuk membeli barang misalnya emas, sembako, bahkan membeli uang. Hasilnya permintaan barang jadi melonjak drastis, sedangkan barangnya ya tetap sama. Sesuai dengan hukum ekonomi, harga-harga akan meroket dan ini adalah inflasi yang didorong oleh kepanikan. Ketiga, biaya transisi. Tiap bisnis itu perlu mengeluarkan biaya untuk beradaptasi dengan mata uang baru. Mulai dari mencetak label harga, mengubah menu restoran, memperbarui sistem pasar terhadap notasi, akan sampai menyesuaikan mesin. Biaya adaptasi ini seringkali dikebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk sedikit demi sedikit sih, tapi ya lama jadi bukit kan. Karena resikonya sebagian besar itu bersifat psikologis, keberhasilan redenominasi itu bergantung pada
waktu yang tepat, sosialisasi yang masif, memastikan setiap lapisan masyarakat itu paham dengan konsep ini, dan pengawasan tegak ketat selama masa transisi. Selama periode tertentu, misalnya 1-2 tahun, semua harga wajib dicantumkan dalam 2 nominal. Misalnya 10 rupiah garis miring 10.000 rupiah. Ini bisa membiasakan publik dan membangun kepercayaan mereka. Singkatnya, redenominasi itu bisa memicu inovasi jika pedagang nakal memanfaatkan situasi dan jika masyarakat panik karena kurangnya pemahaman mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya, terus bener gak sih ini semua bisa bikin koruptor ketar-ketur? Nah, sebenarnya banyak orang yang berpikir demikian karena mereka mencampur-adukan konsep redenominasi dengan demonetisasi atau penarikan uang. Mengapa orang berpikir begitu? Teori ini bisa didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, koruptor menyimpan uang hasil korupsi mereka dalam bentuk uang tunai atau cash dalam jumlah yang besar. Misalnya di Brankas, di bawah Asur, atau di manapun. Dua, saat redenominasi, uang lama akan ditarik dan diganti uang baru. Terus, koruptor akan terpaksa keluar untuk menukar tumpukan uang tunai mereka, uang lama mereka ke bank. Dan saat mereka menukarkan uang miliaran atau triliunan rupiah mereka secara tunai ke bank, terus PT Atika akan curiga dan bertanya-tanya, dari mana Anda dapat uang tulis banyak ini? Terus akhirnya mereka bakal ditangkap. Dan sayangnya, skenario barusan hampir pasti tidak akan terjadi karena beberapa alasan krusial. Yang pertama, koruptor modern tidak mungkin menyimpan uang tunai mereka dalam bentuk cash. Dan hal ini bisa dibilang jarang dan hampir tidak mungkin. Karena apa? Karena lebih berisiko dan tidak praktis. Uang hasil korupsi biasanya sudah dicuci atau di-money laundry terlebih dahulu dan diubah menjadi aset seperti properti, aset bergerak, rekening bank, ataupun mata uang asing juga. Bahkan sampai ada yang mungkin disimpan di luar negeri juga. Kedua, uang di bank bakal otomatis terkonversi. Bagi koruptor yang menyimpan uangnya di bank, meskipun atas nama orang lain, redenominasi tidak berpengaruh sama sekali pada uang-uang tersebut. Misal nih, jika di rekening ada 10 miliar rupiah, sistem bank akan secara otomatis mengubah menjadi 10 juta rupiah di nominal baru. Saldo mereka ya tetap aman, nilainya tetap sama, dan tidak ada yang perlu dicurigai dan dipertanyakan juga. Ketiga, redenominasi adalah proses bertahap, bukan mendadak. Ini adalah poin terpenting sih menurut gua, karena rencana redenominasi di Indonesia dan bahkan di negara lain yang sukses pun itu bukanlah kebijakan yang mengguncang dan mendadak. Akan ada masa transisi selama bertahun-tahun, mungkin 3-5 tahun, di mana uang lama dan uang baru beredar secara bersamaan dan sama-sama sah. Misalnya nih, selama masa transisi, koruptor yang kebetulan masih pegang uang cash atau uang tunai 5 miliar, itu jadi punya banyak waktu. Mereka bisa menggunakan uang lama itu untuk membeli mobil atau properti, atau mungkin membeli aset-aset yang lain secara perlahan tanpa ada yang curiga, tanpa juga dipaksa buat menukar ke bank dalam waktu semalam juga. Dan tentu saja beda ceritanya dengan demonetisasi. Kebijakan yang bertujuan untuk menyevak uang tunai ilegal termasuk uang koruptor yang disebut demonetisasi. Apa itu? Pemerintah secara mendadak mengumumkan bahwa uang pecahan tertentu, misalnya nih, pecahan 100.000 lama, tidak berlaku lagi mulai besok. Contoh yang paling nyata dan udah banyak dibicarain yaitu di India. Pada tahun 2016, mereka tiba-tiba menarik uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah. Tujuannya untuk memerangi uang palsu, pendanaan terorisme, dan black money atau uang hasil korupsi atau ilegal yang tidak bayar pajak. Dan hasilnya, kebijakannya itu sangat kontroversial dan menimbulkan kekacauan ekonomi. Antrian panjang di bank dan dampaknya terhadap koruptor pun ya masih diperdebatkan dan mungkin tidak ngefek sama sekali ya. Jadi, redenominasi itu adalah kebijakan untuk efisiensi ekonomi, bukan penegakan hukum. Dan jika mengandalkan redenominasi untuk menangkap koruptor, menurut gua adalah sebuah lantai yang salah dan salah alamat sih. Jadi pada akhirnya redenominasi ini bukan sekedar urusan teknis motong nol aja. Ini adalah ujian percayaan besar-besaran antara pemerintah dan rakyatnya.
Tanpa kepercayaan, angka secantik apapun yang gak akan ngaruh data 5 juta. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mendingan 1.000 rupiah tetap 1.000? Atau mending 1.000 rupiah jadi 1 rupiah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh kritik, saran, pendapat, atau boleh debat gue di kolom komentar di bawah juga boleh. Terus menurut kalian gimana? Percaya nggak kita bisa melewati ini semua kalau emang beneran kejadian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar di bawah. Gua Angga Rianto, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.